Halo teman-teman, saya Giri dari By Giri ya. Kembali lagi dengan saya di chapter 7, Giri's Take on Crypto Futures Trading teman-teman nih. Di chapter kali ini kita akan membahas ya liquidation dan juga margin call. Nah teman-teman ya, bagi yang belum mempelajari ya atau memahami crypto spot trading ya, teman-teman bisa nonton dulu series yang Giri's Take on Crypto Spot Trading ya. Jadi pelajari dulu spot baru pelajari futures teman-teman ya, jangan sampai terbalik. Nah, teman-teman yang masih di sini, saya asumsikan sudah memahami spot trading ya. Mari kita langsung bahas saja ke inti materi. Apa itu liquidation call dan juga apa itu margin call, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin kripto, teman-teman ya, liquidation call itu adalah istilah untuk pemberitahuan ya kepada trader ya bahwa posisi perdagangan yang ia miliki itu telah terkena likuidasi ya. Sudah liquidated, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sedangkan ya untuk margin call itu adalah istilah untuk pemberitahuan ya kepada trader bahwa kolateral ya atau jaminan ya teman-teman nih, suatu posisi perdagangan sudah hampir habis untuk menutupi kerugian teman-teman nih. Jadi maksudnya gimana ya? Misal teman-teman memiliki perdagangan ya isolated modenya ya. Teman-teman yang belum tahu isolated boleh pelajari dulu beberapa chapter sebelum ini teman-teman nih. Jadi jangan langsung ke chapter 7, pelajari dulu ya apa itu cross dan isolated. Nah, teman-teman ya, untuk ya contoh ya teman-teman nih, kita memiliki posisi perdagangan isolated ya, marginnya 10 juta ya. Kemudian teman-teman rugi nih ya di perdagangan itu teman-teman rugi. Rugi udah 9 juta ya, udah mau 10 juta ya. Teman-teman biasa akan mendapatkan yang namanya margin call ya. Jadi exchange-nya ya akan menghubungi teman-teman, "Bro, lu udah hampir mau kena liquidation nih, teman lo, Bro. Jadi lu mau nambahin margin nggak? Mau nambahin kolateral nggak?" Jadi kolateral itu adalah margin teman-teman nih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin margin ya sama kolateral, dia agak beda-beda tipis teman-teman. Jadi kolateral itu kalau secara definisi ya teman-teman ya, itu adalah jaminan teman-teman ya. Jaminan yang akan digunakan teman-teman ya apabila ya teman-teman mengalami kerugian. Jadi kolateral inilah yang digunakan untuk membayar kerugian. Sedangkan teman-teman margin itu lebih ke modal ya, modal yang digunakan pada suatu trade. Jadi teman-teman ya memang kalau kita ngomongin futures trading ya margin dalam sebuah trade adalah kolateralnya ya. Kalau ngomongin isolated. Sedangkan kalau kita ngomongin ya teman-teman nih cross teman-teman nih, kolateralnya adalah seluruh portofolio teman-teman ya. Kolateralnya adalah seluruh portofolio. Nah, teman-teman ya, jadi kalau misalnya teman-teman kena margin call, teman-teman itu diminta ya, mau nggak nambah kolateral ya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi perdagangan. Sedangkan teman-teman ini kalau tidak menambah kolateral dan ternyata teman-teman udah rugi ya dan kehilangan seluruh seluruh ya kolateral teman-teman ya, maka akan terjadi namanya liquidation dan teman-teman akan mendapatkan liquidation call. Nah, liquidation itu apa ya? Liquidation itu adalah istilah untuk situasi ya di mana posisi perdagangannya teman-teman itu dipaksa tutup oleh exchange teman-teman ya. Sebab kolateral teman-teman itu udah habis untuk menutupi kerugian teman-teman ya. Langsung aja kita ke contohnya. Di sini teman-teman ya kita bahas cara kerja dari margin call dan juga liquidation call. Teman-teman ya, coba lihat di sini. Tuan Giri ya nomor satu. Tuan Giri memiliki portofolio ya 10 juta ya. Posisi perdagangan dia ya isolated ya. Dia buka satu posisi perdagangan ya. Modenya isolated. Marginnya 5 juta ya. Teman-teman perhatikan apabila ya posisi perdagangan tersebut mengalami kerugian ya hampir 5 juta ya. Jadi mungkin udah rugi 4,5 juta teman-teman ya. Kolateralnya udah mau habis nih ya. Maka teman-teman ya, Tuan Giri akan mendapatkan yang namanya margin call ya, di mana dia akan memberitahu ya, dia akan mendapatkan pemberitahuan ya di mana lu mau nggak nambah ya, lu mau nggak nambah margin untuk dijadikan kolateral tambahan ya, apabila ingin mempertahankan posisi. Jadi kalau teman-teman udah, ini kayaknya masih bisa balik nih harganya nih, masih bisa untung nih, saya tahan deh dikit lagi. Nah, teman-teman bisa tambahin margin ya untuk kolateral pada posisi perdagangan isolated tersebut ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, apabila nilai kerugian sudah melebihi nilai kolateral ya atau jaminan, maka posisi perdagangan teman-teman itu akan mengalami yang namanya liquidation ya, dan Tuan Giri teman-teman akan menerima yang namanya liquidation call sebagai pemberitahuan bahwa posisi perdagangannya telah ditutup secara paksa. Nah, jadi teman-teman ya kalau misalnya teman-teman punya kolateral 5 juta nih ya, kita masih ngomongin nomor satu ya, kolateral 5 juta. Teman-teman dapat margin call nih. Nah, teman-teman mungkin milih ya, oh ya sudahlah, nggak usah ditambah kolateralnya, biarin aja marginnya 5 juta. Maka saat posisi perdagangan tadi itu rugi ya 5 juta, teman-teman akan langsung dikenakan liquidation. Tapi teman-teman kalau teman-teman mikir, oh ya sudah saya tambah 1 juta lagi. Oh ya sudah saya tambah 2 juta lagi. Misal teman-teman tambah 2 juta ya. Misal teman-teman tambah 2 juta sebagai kolateral ya. Jadi marginnya nambah. Nah, di sini teman-teman ya,
teman-teman ya hanya akan kena liquidation setelah ya teman-teman mengalami kerugian sebesar 7 juta ya. 5 juta tambah 2 juta. Jadi teman-teman kalau udah rugi 7 juta baru ditutup posisinya. Itu kenapa bisa begitu ya? Karena teman-teman menambahkan 2 juta ekstra ya sehingga kolateralnya itu jumlahnya adalah 7 juta. Jadi posisi perdagangan isolatednya bisa kehilangan uang hingga 7 juta saja. Nah, teman-teman ya, kita sekarang masuk ke nomor 2 ya. Tuan Giri memiliki portofolio 10 juta ya. Posisi perdagangan dia ini cross ya dengan margin 5 juta. Teman-teman ya, apabila posisi tersebut mengalami kerugian ya 10 juta ya teman-teman ya. Ingat ya ini cross ya. Jadi kolateralnya itu seluruh portofolio ya. Jadi kalau misalnya Tuan Giri mengalami kerugian yang udah mendekati 10 juta ya, dimana hampir semua portofolionya itu habis ya. Tuan Giri akan mendapatkan yang namanya margin call ya untuk sebagai pemberitahuan apakah ya Tuan Giri ingin top up ya wallet futuresnya agar dapat ya dijadikan kolateral tambahan teman-teman ya. Jika ingin mempertahankan posisi. Jadi kalau Tuan Giri masih ingin mempertahankan posisinya, Tuan Giri bisa ya melakukan top up wallet ya, tambah lagi saldonya ya untuk menambah kolateral pada posisi tersebut teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman ya nilai kerugian sudah melebihi nilai kolateral ya, maka posisi perdagangan teman-teman itu akan terkena liquidation dan Tuan Giri akan mendapatkan liquidation call ya sebagai pemberitahuan bahwa posisi perdagangan telah ditutup paksa. Nah, teman-teman ya di sini dia akan bisa menambah jaminan ya, bisa menambah kolateralnya ya, dengan cara top up wallet ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Tuan Giri ya tidak melakukan top up wallet ya, dia akan kena liquidation saat rugi 10 juta. Tapi kalau ternyata dia top up wallet misal tambah 5 juta lagi ya, maka dia akan kena liquidation di harga saat dia mengalami kerugian 15 juta ya, karena dia punya 5 juta lebih ya sebagai kolateral. Sehingga kolateralnya jumlahnya itu adalah 15 juta teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya, sesi terakhir dari chapter ini. Coba tentukan teman-teman nih, kapan posisi perdagangan itu mengalami liquidation ya. Jadi teman-teman coba lihat ya. Di sini nomor 1, portofolio 100 juta ya. Posisi perdagangannya isolated. Margin awalnya 10 juta ya. Kemudian waktu kena margin call dia nambah lagi 2,5 juta ya. Jadi ya, saat dia rugi berapa baru dia kena liquidation ya. Dia rugi berapa baru kena liquidation? Apakah rugi 5 juta kena liquidation, apakah kan waktu rugi 7 juta udah kena liquidation ya. Coba teman-teman tentukan ya, kira-kira dia kena liquidation saat mengalami berapa kerugian teman-teman ya. Kemudian nomor 2 juga begitu ya, coba tentukan kapan ya dia mengalami liquidation ya, berapa kerugian yang perlu dia alami, baru dia bisa mengalami liquidation. Nah nomor 3 juga begitu ya, berapa ya kerugian yang perlu dialami saat dia mengalami, berapa kerugian yang perlu dialami untuk ya diberikan liquidation ya teman-teman oleh exchange ya di pasar tutup perdagangannya. Nah teman-teman bisa jawab pertanyaannya di kolom komentar ya, nanti akan saya tanggapi apabila benar ya, dan apabila salah juga akan saya tanggapi. Saya berikan yang penjelasan mengapa menurut saya itu salah. Nanti juga akan saya jelaskan ya, harusnya itu bagaimana jawaban yang benar ya. Sekian teman-teman pembahasan dari chapter 7. Semoga dapat dipahami dengan baik ya pembahasannya liquidation ya, liquidation call. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di chapter 8.